Allahmu, bukan Allah ya, siapa ya yang kasih tahu itu malaikat Jibril? Mau niru-niru itu malaikat Gabriel yang di di Injil yang mendatangi Bunda Maria, tapi jalan itu, jalan ceritanya berbeda. Aduh, Allahmu ini, aduh. Malaikat Gabriel itu nggak sembarangan datang ke muka bumi ini. Ya, dia datang itu untuk sesuatu yang besar, membawa tanda-tanda kebesaran. Ya, di abad ke-6 berdasarkan tipu muslihat, masa malaikat Gabriel 22 tahun bolak-balik surga dengan bumi. Gila, khayalannya terlalu tinggi. Ya, tidak ada bukti. Ya, tanda-tanda kebesarannya apa? Giliran ditanya, kabur. Urusan mujizat, urusan tanda-tanda kebesaran itu urusan Allah. Padahal dia nabi. Aduh, terlihat itu hasil tipu muslihat. Ya. Yang penipu itu siapa? Muhammad atau Paulus? Paulus udah sok-sok ngaku rasul, nganggap Yesus Tuhan pula. Aduh, penipu kok bisa dijadikan rasul? Coba lihat Korintus 12 ayat 16. Adanya ajaran Kristen karena hasil tipu daya Paulus. Dasar goblok mengimani seorang penipu. Aduh. Yang menipu itu kan Muhammad. Mana buktinya dia itu dipilih sama Allah? Ya, Allah tidak punya tanda-tanda kebesaran, Allah tidak punya mujizat. Ya. Sementara ya, Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu ketika dia mengutus para nabinya itu dia membuat mujizat. Ya, supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi itu menjadi percaya kalau mereka adalah utusan dari Tuhan, gitu loh. Ya, Asti? Halo, Asti? Ya, itu. Ya, kriteria seorang Nabi itu harus seperti itu. Kalau Muhammad nggak punya apa-apa, Asti, aduh, mujizat nggak punya. Ya, Allah juga blow on banget sih, bukannya kasih minimal mujizat apa kek. Ya, kalau membelah bulan sih, aduh itu sih kelewat parah itu khayalannya tuh. Katanya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat. Anda lupa ya. Mukjizat Nabi Muhammad dan Yesus itu jauh lebih besar mukjizat Nabi Muhammad daripada Yesus. Bahkan sampai sekarang mukjizat Nabi Muhammad itu masih bisa dirasakan. Siapa tuh yang pernah berkata? Orang Kristen, siapa ya namanya? Lupa. Nanang Nainggolan. Ya, itu mungkin itu namanya. Katanya kalau orang bermukjizat itu harus berguna sampai sekarang. Nah, sekarang saya tanya, mukjizat Yesus berguna sampai sekarang nggak? Anda masih bisa merasakan mukjizat Nabi Yesus? Ya, Nabi Yesus bisa merasakan mukjizat Yesus nggak? Nggak bisa. Aduh, payah itu mukjizat. Sedangkan Nabi Muhammad mukjizatnya masih bisa kita rasakan sekarang. Contohnya apa? Al-Quran. Aduh, kalau bermukjizat. Kalau ngikutin gayanya Muhammad, ya coy, saya juga bisa bikin Tuhan. Ya, saya bilang aja Tuhan saya namanya siapa kek. Ya, kan nggak perlu mujizat. Ya nggak? Blow on banget sih kamu. Ya, kalau Tuhan, ya sejatinya Tuhan itu dia membuktikannya dengan apa? Dengan mujizat. Ya, dengan tanda-tanda kebesaran supaya manusia yang mendengarkan ucapan nabinya itu menjadi percaya. Oh iya,
apa yang dikatakan Nabi ini benar, karena Tuhan benar-benar ada. Ya, dengan tanda, mujizat dan kebesarannya. Itu baru benar. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau ikuti gaya kamu bilang ini, saya juga bisa bikin Tuhan. Ya. Aduh, Neng. Aduh, kamu jangan menghayal, Neng. Nggak ada bukti sama sekali, kosong, nol besar. Ya, Allah saja tidak pernah berbicara langsung dengan Muhammad. Ya, ingat itu, Neng, ya. Ya, tidak pernah. Ya, lalu bagaimana saya bisa percaya kalau apa yang dia katakan itu adalah pesan dari Allah? Ya, nggak ada bukti. Ya, kalau mau ngikutin caranya Muhammad nih, Neng, saya juga bisa punya Tuhan, saya bikin sendiri, ya, nggak perlu punya mujizat, ya. Aduh, kacau. Biasanya mukjizat itu terdapat pada nabi dan rasul, sedangkan pemilik dari mukjizat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Anda mengatakan Nabi Muhammad itu penipu. Hah? Anda tidak sadar, Paulus itu sendiri seorang penipu. Coba lihat Korintus 12 ayat 16. Adanya ajaran Kristen karena hasil tipu daya Paulus. Lantas kenapa Anda imani seorang penipu, menganggapnya sebagai rasul? Kan gak masuk akal Anda nih. Astagfirullah, benar kata Ustaz Zuma. Orang Kristen mengajarkan kita untuk tidak berakal. Anda mengatakan Nabi Muhammad itu penipu. Bahwa dia hanya mengklaim bahwa dirinya seorang rasul. Banyak sekali ayat Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu benar asli rasul, utusan Allah. Neng, Paulus itu nggak mengajarkan orang berbuat zina, nggak mengajarkan orang berbuat jahat, nggak mengajarkan orang mengambil istri lebih dari 2, 3, atau 4, Neng. Aduh, kalau kamu ngomong mikir dulu, Neng. Aduh, kamu lupa berpikir ya. Allahmu saja mengajarkan orang untuk berbuat tidak adil. Ya, punya istri harus 2, 3, atau 4, itu kata Allahmu, Neng. Aduh. Ya, Allahmu saja mengajarkan hal nggak bener. Ujung-ujungnya apa? Ya, Neng, saya kasihan kalau ujung-ujungnya akhirnya saya ngomong nih masalah di Indonesia nih. Ya, setiap hari di pengadilan agama itu beratus-ratus orang bercerai, Neng. Ya, itu karena apa? Karena ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Neng. Aduh, saya jadi malu sebenarnya kalau ngomong bangsa sendiri, Neng. Ya, kawin cerai diperbolehkan, Neng. Itu merusak akhlak manusia. Ya, manusia yang tadinya udah martabatnya udah bener, ini dibikin kayak anjing, kayak binatang, tahu nggak? Ya, sama siapa? Sama ajaranmu. Aduh. Ya. Neng. Anda kan orang kafir. Walaupun saya share bukti sebanyak-banyaknya, mungkin Anda juga tidak akan percaya. Karena kafir ya tetap kafir. Omongan orang beriman tidak dipercaya oleh orang kafir. Astagfirullah. Katanya Nabi Muhammad tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan. Emang Yesus pernah bertemu langsung dengan Tuhan? Orang waktu dia aja mau dikandung, malaikat Gabriel datang menyampaikan wahyunya kepada Maria. Kenapa bukan Tuhan langsung yang datang kepada Maria? Wahai Maria, engkau akan hamil, memiliki anak yang akan diangkat menjadi Tuhan. Nggak masuk akal itu, Mas. Astagfirullah, Anda nih lucu. Sedangkan Nabi Musa saja menerima firman-Nya itu melalui malaikat, nggak langsung dari Tuhannya juga. Benar gak? Anda mengatakan Quran itu palsu, sedangkan Nabi Muhammad dikenal sebagai umbi, buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf bisa mengarang Quran?
Eh, iri kan sama Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah langsung, beda dengan Bible Anda, karangan Paulus. Sekarang saya minta bukti dari hujatan Anda. Mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad ini begini begitu? Hah? Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas tertera. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang buruk dan jalan yang keji. Itu sudah tertera dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tidak mungkin melanggar itu semua. Sedangkan Paulus, Korintus 12 ayat 16, Paulus seorang penipu, adanya ajaran Kristen karena hasil tipu daya Paulus. Anda akui dulu, benar gak itu Korintus 12 ayat 16? Jangan lupa Neng, subscribe ya, Peci nabimu Putih itu Channel. istrinya banyak, Neng. Aduh, itu aja udah nggak bener. Kalau istri banyak ini atas keinginan dia sendiri sih nggak apa-apa, Neng. Ya, ini katanya Allah mengizinkan. Anjir nggak tuh, Neng? Ya, bahkan istri anak angkatnya sendiri, Neng, dia embat. Ya, katanya apa? Izin Allah juga. Aduh, kacau, Neng. Ini kalau ditanamkan ke zaman kita sekarang, Neng, saat ini nih, saya tanamkan di tengah-tengah masyarakat ini, ya ditangkap. Ya, karena apa? Melakukan persinahan. Kurang ajar itu namanya. Ya. Nggak usah iri. Toh lagian juga Yesus menjanjikan 100 istri pada pengikutnya. Bukan Anda ya, Anda ini kan pentuhannya, bukan pengikutnya. Yesus menjanjikan 100 istri pada pengikutnya. Nabi Muhammad kan istrinya nggak sampai 100. Lah Yesus menjanjikan sampai 100 istri. Wow, gimana ceritanya tuh? Mau dalilnya? Mau nggak? Kata Yesus, pesundal lebih dulu masuk ke surga. Ngaca tuh Yesus. Aduh, pesundal katanya lebih dulu masuk ke surga. Matius ya, kalau nggak salah, Matius 21 ayat 31 terjemahan paralel. Itu kalau nggak salah ya. Kamu tahu nggak, Yesus yang manusia saja, ya logikanya begini, Yesus yang manusia saja bisa membangkitkan orang yang mati. Ya sementara Allahmu, ya yang baru lahir di abad ke-6, ya usianya itu 1 tahun ketika Muhammad berusia 40 tahun loh, ya. Allahmu baru usianya baru 1 tahun, ya, duluan Nabi Muhammad. Aduh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, bro, ya. Kalau Tuhan, dia ingin membuat sesuatu yang lebih besar untuk membuktikan tanda-tanda kebesarannya, itu dia pasti melakukan hal-hal atau mujizat. Ya, itu baru Tuhan. Ya, kalau Allah kamu ini, dia tidak mampu membuktikan apa-apa. Dia sebagai Tuhan itu buktinya apa gitu loh. Di abad ke-6 itu saat pertama kali dia muncul tuh, dia buktiin apa gitu loh. Kamu bayangin saja, Nabi Yesaya, bukan Nabi ya, Yohanes Pembaptis, ya, dia yang memberitakan kabar tentang kedatangan Yesus Kristus saja, proses kelahirannya saja dibikin seperti mujizat. Ya sama siapa? Sama Tuhan. Artinya dia sudah membuktikan lebih dulu, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes ini benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapa di surga, ya. Karena Yohanes sendiri, kelahirannya sudah menjadi tanda-tanda kebesaran dari Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan Yesus Kristus, peristiwa kelahirannya pun sudah dibuat
dengan mujizat yang luar biasa. Sehingga suatu ketika Yesus memberitakan kabar baik, ya, mengajar, mendidik dan menasihati orang dengan perintah-perintah, dengan firman, itu orang akan menjadi percaya. Bahkan Yesus melakukan dengan mujizat dan tanda-tanda kebesaran itu untuk memperkuat, ya, bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ini baru benar. Ya, kalau di abad ke-6 apa kabar? Bisa nggak mengikuti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, kalau mengikuti caranya Muhammad, saya juga bisa. Sekarang saya bikin Tuhan sendiri, saya bikin kitab suci juga bisa, saya bisa. Ya, konyol. Yang memberikan mukjizat itu kepada Yesus siapa? Dia, Yesus, sebelum bermukjizat katanya berdoa dulu ya, meminta kepada Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Berarti mukjizat itu ada karena Allah yang memberikan. Bener gak? Bener gak? Ah, bener lah, masa enggak? Terus mukjizat Yesus dapat membangkitkan orang mati masih bisa Anda rasakan sampai sekarang. Masih bisa Anda lihat sampai sekarang. Mana sekarang Yesus membangkitkan orang mati? Itu kan cerita dulu. Nah, mukjizat Nabi Muhammad ada kok sampai sekarang. Buktinya Al-Quran. Kalau begini bro, ya, kalau ditanya kenapa Isa kok bisa menciptakan burung dari tanah liat ya, mereka jawabnya begini bro, itu atas izin, katanya atas izin Allah nih. Ya, makanya saya tanya nih, sekarang kamu ke Mabes Polri deh, kamu minta izin mau menggelar tablik akbar. Jadi tablik akbar ini yang selenggarakan kamu apa? Kepolisian nih. Namanya memberi izin ya memberi izin, bukan sekaligus memberikan kekuatan menyelenggarakan semuanya dia orang juga. Aduh, jadi kalau kita menganalogikan bahwa soal memberi izin ini jadinya rancu gitu loh. Kalau hanya memberi izin ya semua orang juga bisa. Ya sekarang saya memberi izin kamu menyanyi, bukan berarti bahwa nanti saya yang nyanyi. Ya, kemudian orang-orang mengatakan kamu yang nyanyi, kan bukan begitu. Makanya kadang-kadang kacau bro, Al-Quran itu kacau, kadang-kadang menyerang dirinya sendiri. Ya, apa yang dikatakan ntar dia jilat sendiri. Ya, bertentangan satu sama lain, rancu, kacau. Anda juga lupa, sebelum Yesus melakukan mukjizat, dia berdoa pada Tuhannya. Aduh, Asti, kamu ini ya memberi izin ya, kamu bilang nih menurut Al-Quran nih ya, atas izin. Ya sekarang saya mengizinkan kamu menari. Ya, apa perlu saya menari? Kamu nggak usah menari. Ya, saya yang menari aja deh ya. Namanya memberi izin itu artinya memberi tempat, mempersilakan. Ya, bukan berarti memberikan kekuatan juga sekaligus. Kamu mengerti nggak kalimat memberi izin? Ya. Aduh, Asti, saya bilang Yesus itu firman menjadi manusia, sehingga dalam melakukan segala hal, ya, dia harus berbicara dengan Bapaknya, ya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan izin, kira-kira Yesus bisa melakukan mukjizat tidak? Saya yakin tidak bisa. Begitu juga dengan Muhammad. Ketika dia ingin bermukjizat,
otomatis Allah juga memberikan izin. Sebab segala kepunyaan hanyalah milik Allah. Izin, mukjizat, semuanya, semua milik Allah. Dulu deh kalimat memberi izin, ya ada dua kalimat nih saya kasih ke kamu nih Asti, ya memberi izin dengan memberi kuasa atau memberi mujizat. Ya, jadi kamu milih yang mana nih? Allahmu itu dia adanya di mana nih kalimat yang dua kalimat ini? Ya, kalau dia bilang dia memberi izin, itu artinya dia tidak memberi mujizat dan dia tidak memberi kuasa gitu loh. Ya, kecuali dia mengatakan dia memberi mujizat dan dia memberi kuasa. Ya, tapi kalau dia bilang begitu, ujung-ujungnya dia bersekutu juga nantinya, ya enggak? Jadi nggak apa-apa dah, ya mau percaya mau enggak, memberi izin aja lah, stop, ya. Begitu saya mengerti apa itu namanya memberi izin, wah langsung kena tampol si Allah. Kalau semisal mukjizat itu kepunyaan Yesus, untuk apa Yesus minta izin kepada Allah? Kalau kepunyaan seseorang itu berarti haknya. Tidak perlu meminta izin kepada siapapun karena itu haknya, kepunyaannya. Nah, lantas Yesus kenapa harus minta izin kepada Allah sebelum ingin bermukjizat? Contohnya gini. Anda memiliki pohon mangga. Itu pohon mangga milik Anda ya, kepunyaan Anda. Terus Anda ingin mengambil buah mangga dari pohon tersebut. Tentu Anda akan berkata, aku mau ambil mangga Anda butuh izin? Tidak, karena itu kepunyaan Anda. Pasti Anda akan berkata, kepada siapa saya mau minta izin? Orang ini punya saya. Nah, gitu kan yang dimaksud dengan kepunyaan. Sedangkan orang biasanya yang minta izin sebelum melakukan tindakan, biasanya itu bukan kepunyaannya. Contohnya gini, Tante, aku boleh nggak ambil mangganya? Boleh, silahkan. Nah, berarti itu bukan kepunyaan. Jika seseorang meminta izin ketika ingin melakukan sesuatu, mengambil sesuatu. Benar gak? Pasti ya, soal utus dan mengutus itu kalau di Yesus itu ya, firman-Nya yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus ya, bukan Yesus Kristusnya yang diutus jadi nabi, bukan kenabian itu ya. Makanya saya katakan orang Kristen itu saling tampar menampar. Si Kristen A bilang begini, si Kristen B bilang begitu. Contohnya, Pendeta Nanang Nainggolan berkata bahwa Yesus itu adalah Nabi dan Rasul. Sedangkan Anda mengatakan bukan. Saya harus percaya kepada siapa? Astagfirullah, percaya kepada siapa? Anda tidak ada bedanya dengan Paulus, penipu, pendusta. Adanya ajaran Kristen karena hasil tipu daya Paulus. Benar gak? Benar gak? Mengapa umat Kristen dikatakan mengikuti ajaran Paulus bukan Yesus? Buktinya sekarang Anda mendustakan ajaran Yesus. Anda mengatakan Yesus itu bukan utusan, bukan Rasul, bukan Nabi. Coba lihat Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 43, Lukas 7 ayat 16. Di situ sudah jelas sekali mengatakan Yesus itu utusan, Nabi dan Rasul. Bahkan Yesus membenarkan orang-orang yang menganggap dirinya Nabi dan Rasul, utusan Allah. Itu kan sudah jelas Anda mendustakan ajaran Yesus.
dan mengikuti ajaran si penipu Paulus. Benar begitu?